Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri berupaya untuk merawat kesehatan mental anggota polisi dengan berupaya untuk mencari terobosan baru dan perubahan pola pembinaan mental serta pelayanan konseling psikologi yang lebih baik. Pak Kristiono kan juga menyebut Bapak sudah melakukan komparatif study ke beberapa negara begitu. Lalu apa Bapak yang ditemukan dari sana? Apakah sudah ada hal-hal yang diimplementasikan ke Indonesia terkait perbedaan yang ditemukan? Iya betul. Memang di sana itu ada juga konselor ya. Permasalahan mental di sana juga cukup besar. Seperti di Amerika tuh angka bunuh diri besar. Selama setahun sampai 100 lebih kan besar. Kita 20-an ya. Ini 100-an. Jadi di sana juga menjadi isu bagi organisasi seperti Polri. Nah, untuk bagaimana biar anggota nggak stres gitu ya. Di sana juga akhirnya kita bentuk, di sana bentuk peer-peer gitu ya, peer counseling gitu. Ya tadi di tingkat sesuai kepangkatan, ada yang karena hobinya, terus karena kesatuan ya mungkin gitu. Nah, kita coba terapkan di sini. Itu kita lakukan tahun 2003 kita sudah bikin peer ya, peer counseling. Tapi karena pelaku bunuh diri atau korban ini banyak dilakukan tingkat bintara ya. Nah, kita lakukan peer di tingkat bintara gitu kan. Ternyata setelah kita evaluasi kembali gitu ya, pelaksanaan peer di tingkat bintara nggak maksimal. Mungkin karakter dan budaya di Indonesia dengan Amerika berbeda gitu ya. Di sana tuh orang mungkin untuk hampir sama ke sini. Keinginan konseling itu menyadari bahwa setiap orang harus sadar memiliki emosi yang negatif itu ada gitu. Itu kurang. Kalau di sana orang mau ada konseling mungkin online gitu, mau dia saya lagi nggak nyaman tugas apa ini dia ngomong gitu. Nah, di sini tuh enggan orang untuk konseling. Ya mungkin merasa polisi malu mau konseling ya. Nanti dianggap lemah gitu kan, padahal kita kan manusia, kadang-kadang pagi ketawa sore menangis kok, kan begitu. Nah, kemudian juga di sini takut kalau nanti merasa saya sedang begini-begini nanti karirnya mungkin terhambat. Nanti dia tadinya lalu lintas karena dia ini kasihan dia dipindah aja ke staf ya, nggak mau gitu kan. Jadi prosentase orang untuk konseling secara sadar itu sangat minim. Makanya kita bentuk peer-peer itu. Siapa tahu dengan peer kan dia curhatnya ke kawannya gitu, ke atasnya. Dari hasil evaluasi itu ternyata kita sudah survei di internal, kita tanyakan ke seluruh anggota itu siapa orang yang apabila anggota itu ada permasalahan, orang siapa yang biasanya diajak ngomong, bahasanya curhat lah bahasanya. Ternyata itu yang pertama orang terdekat, bisa keluarga, istri apa. Yang kedua pimpinannya, iya pimpinan. Nah itulah, ternyata memang pimpinan dalam organisasi itu punya peran vital karena pimpinan bisa memberikan kebijakan mungkin ya solusi ya. Kan kalau pimpinan ya udah kamu kan kecapean dah kamu libur dulu, nah bisa. Tapi kalau kawannya enggak bisa kan. Nah, jadi ternyata pimpinan dominan. Ini kita bicarakan juga, diskusikan waktu kita di Amerika gitu. Nah, makanya tahun 2004 kita beralih dari peer counseling pada Bintara, kita rubah fokusnya sebagai pesertanya perwira gitu. Lalu langkahnya apa Pak yang kedepannya akan diambil dari institusi Polri? Kan tadi Bapak juga sudah menyebut sudah cukup banyak begitu ya program-programnya ya Pak. Tapi juga tadi ada sedikit gap terkait komposisi konselor sama personal Polri itu perbandingannya masih sangat jauh begitu. Tentunya kegiatan sudah kita lakukan, kita akan lakukan evaluasi kembali sehingga kita bisa menentukan sasaran yang tepat ya. Jadi tepat sasaran, tepat orangnya, tepat kegiatannya, sehingga anggarannya juga demikian tentunya, sehingga apa yang kita lakukan nanti benar-benar bisa mencapai target-target yang diinginkan. Dalam arti ya angka bunuh diri bisa ditekan gitu, pelanggaran anggota bisa menurun kan begitu kan.
Kemudian kesejahteraan anggota harus juga meningkat. Nah, tidak bisa kita hanya lakukan tindak tapi tidak diimbangi dengan intervensi yang lain. Harus secara komprehensif kesejahteraan mental anggota mental health gitu ya. Nah, nanti kita sudah lakukan itu, kita akan susun ya indikator indeks kesehatan mental anggota ke depan. Sehingga kita bisa bisa menganalisis gitu ya. Oh, bulan ini indeks kesehatan mental kita tuh sekian persen. Besok bisa ini, intervensinya biar tepat sasaran. Kita sudah susun itu, ya mudah-mudahan tentunya perlu uji ya, perlu diujikan, tidak serta bisa langsung digunakan, tapi harus nanti di samping diujikan harus dilakukan evaluasi ke depan. Ini kan juga selain menjaga keamanan di Indonesia, begitu polisi juga sering mengirimkan personelnya untuk misi perdamaian ya Pak. Lalu treatment apa Bapak yang diberikan kepada mereka yang dikirimkan ke wilayah konflik khususnya? Apakah ada treatment sebelum pembekalan, sebelum berangkat dan sesudah setelah kembali ke Indonesia? Betul. Memang kita ini mungkin sudah menjadi anggota dalam misi perdamaian. Kita ada pasukan FPU, ini tiap tahun kita kirim. Kita juga lakukan operasi-operasi kepolisian yang lain. Memang kita sudah ada program, itu ada namanya pendampingan ya, istilahnya pendampingan saat kegiatan operasi. Kemudian pembekalan pra-operasi. Kita ada pembekalan secara psikologis. Kalau ke FPU kemarin kita pembekalan di tempat pelatihannya Hubinter yang ada di Serpong ya. Dulu pernah ada di Cikeas, sekarang di Serpong. Nanti saat pelaksanaan operasi seperti ini, kami nanti mungkin bulan-bulan Desember ini akan kirim personil psikolog ya, untuk pendampingan monitoring anggota yang sedang di Sudan gitu ya, di Afrika Tengah yang pasukan FPU. Ini juga pasca operasi setelah pulang kita lakukan kegiatan ya tadi seperti spot besi, pendamaian untuk mengembalikan merelaksasi anggota ya. Jadi kalau bahasa pendidikan menghilangkan kenangan-kenangan operasi. Nah, gitu kan. Melakukan kegiatan-kegiatan psikologi. Nah, itu nanti pasca kita lakukan itu. Dan setiap kegiatan itu pasti kita hadir dan kita diminta untuk membantu itu. Menjaga kesejahteraan mental diri sendiri penting, gitu ya. Curhat dalam arti konseling itu penting. Apabila rekan-rekan anggota Polri ada permasalahan, bisa konseling ke pimpinannya. Karena pimpinan juga mengemban fungsi sebagai konselor, berikan solusi mungkin, bisa memberikan pendapat-pendapat yang mungkin bisa menjadi solusi bagi kawan-kawan yang sedang mengalami permasalahan psikologis. Semoga institusi Polri terus membaik begitu ya Pak ke depannya, terus meningkatkan kesejahteraan para personel juga begitu ya Pak, secara mental dan lainnya begitu. Terima kasih Pak Personel atas waktunya Bapak. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Salam sehat dari Biro Psikologi. Terima kasih. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan keinginan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.